Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat pagi, selamat siang, atau mungkin selamat malam untuk kalian semua dimanapun kalian berada. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Nah, pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menceritakan kembali hasil wawancara yang telah saya lakukan bersama 3 narasumber tentang cerita speech phobia dan solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Dan di akhir video, saya juga akan memberikan beberapa tips untuk teman-teman yang pernah atau sedang mengalami speech phobia. Nah, narasumber pertama saya yaitu Salsabila Ardianto SPD, yang akrab saya sapa dengan sebutan Kak Bila. Kak Bila sekarang sudah berusia 22 tahun dan berprofesi sebagai seorang guru di salah satu sekolah yang ada di Kabupaten Takalar, tepatnya di SMA Negeri 1 Takalar. Kebetulan sekolah tempat Kak Bila mengajar adalah sekolah saya dulu waktu SMA. Nah, setelah berbincang-bincang, ternyata Kak Bila juga pernah mengalami speech phobia. Salah satu pengalaman paling berkesan dalam berpublic speaking yang pernah Kak Bila alami yaitu pada tahun 2019 saat menjadi pemateri di penelitian jurusan Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar. Nah, Kak Bila mengatakan bahwa pada saat itu ia merasa keringat dingin, gemetar, grogi karena itu adalah pengalaman pertamanya tampil di depan banyak orang. Nah, tidak hanya sampai di situ, Kak Bila juga terus mengasah kemampuan berpublic speakingnya dengan ikut beberapa event atau kegiatan seperti menjadi pemateri di kegiatan PKKMB Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar pada tahun 2020 dan pernah menjadi moderator di seminar akuntansi Pinisi Universitas Negeri Makassar pada tahun 2023. Nah, adapun solusi yang Kak Bila lakukan untuk mengatasi speech phobia tersebut adalah dengan terus membiasakan diri untuk ikut event atau kegiatan yang berhubungan dengan banyak orang, seperti yang telah saya sebutkan tadi. Karena menurutnya dengan terbiasa kita pasti bisa, dan dari belajar dengan rasa grogi yang pernah ia alami saat tampil di depan umum, maka Kak Bila terus meningkatkan kepercayaan diri, dan dari pengalaman itu dia bisa belajar bagaimana mengendalami diri sendiri, dan karena rasa nyaman akan datang selagi kita ingin mencoba terus-menerus. Selanjutnya narasumber kedua saya yaitu Saputri Dewi SPD yang akrab saya sapa dengan sebutan Kak Pute. Nah, kebetulan Kak Pute ini juga adalah sepupu saya. Kak Pute sekarang sudah berusia 27 tahun dan berprofesi sebagai seorang guru di salah satu sekolah yang ada di Kabupaten Takalar, tepatnya di SMP Negeri 1 Mapakasunggu, yang juga merupakan tempat saya bersekolah dulu waktu SMP. Selain itu, Kak Pute juga sering menjadi MC di beberapa kegiatan dan menjadi pelatih di bidang seni. Nah, setelah berbincang-bincang, ternyata Kak Pute juga pernah mengalami speech phobia. Salah satu pengalaman yang paling berkesan dan luar biasa yang pernah Kak Pute alami yaitu saat menjadi MC di sebuah kegiatan Ramatama pertukaran pelajar mahasiswa PGRI Semarang di Universitas Muhammadiyah Makassar pada tahun 2017. Nah, pada waktu itu Kak Pute mengalami nervous, tegang, gemetar, bahkan sampai keringat dingin saat tampil karena ia tampil di depan banyak orang dan para tamu kehormatan seperti dekan dan wakil dekan FKIP Unismu Makassar. Nah, tidak hanya sampai di situ saja, Kak Pute juga terus mengasah kemampuan berpublic speakingnya agar lebih baik lagi dengan tampil di beberapa kegiatan lain. Nah, adapun solusi yang Kak Pute lakukan saat itu ketika mengalami speech phobia adalah dia menghela napas dan meyakinkan diri sendiri bahwa dia pasti bisa.
Setelah itu, Kak Putih juga melakukan latihan terus-menerus dengan tampil di beberapa kegiatan lain, lebih meningkatkan kepercayaan diri dan mempersiapkan materi presentasi dengan baik. Nah, selanjutnya narasumber ketiga saya yaitu Siti Rahmawati SPD yang akrab saya sapa dengan sebutan Kak Rahma. Kak Rahma sekarang sudah berusia 23 tahun dan berprofesi sebagai seorang guru di SMP Negeri 1 Mapakasunggu yang kebetulan juga teman dari Kak Putih. Nah, salah satu pengalaman paling berkesan dalam berpublic speaking yang pernah Kak Rahma alami yaitu pada saat melakukan presentasi di depan teman-teman pada saat masih berkuliah. Yang mana itu adalah awal dari Kak Rahma tampil di depan banyak orang, sehingga ia tiba-tiba merasa tidak siap, kurang percaya diri, tidak berani menatap teman-temannya, bahkan karena perasaan cemas dan takut salah bicara di depan temannya, materi yang sudah dipersiapkan dengan baik malah pada saat presentasi Kak Rahma terbata-bata dalam menyampaikan materi tersebut. Dan dapat berdampak apa yang disampaikan bisa jadi kurang dipahami oleh audiens atau yang mendengarkannya. Sehingga solusi yang Kak Rahma lakukan pada saat itu adalah menghindari kontak mata dengan temannya dan berusaha menenangkan diri dengan menghela napas. Dan sebelum presentasi atau berbicara di depan umum, Kak Rahma terlebih dahulu berlatih berbicara di depan cermin dan lebih menguasai materi yang akan disampaikan. Nah teman-teman, jadi itulah beberapa cerita speech phobia yang pernah dialami oleh ketiga narasumber. Dari cerita tersebut, kita bisa mengetahui bahwa speech phobia atau kecemasan berbicara itu dapat mempengaruhi seseorang ketika sedang berbicara di depan umum. Oleh karena itu, kita perlu mencari solusi yang efektif untuk dapat mengatasi masalah tersebut. Adapun beberapa solusi yang dapat saya berikan untuk teman-teman dan untuk diri saya sendiri juga, karena jujur saya seringkali mengalami speech phobia ketika berbicara di depan umum. Nah, pada saat kita sedang presentasi atau berbicara di depan umum dan kecemasan itu tiba-tiba muncul, maka kita dapat melakukan beberapa hal. Yaitu pertama, kita bisa menghela nafas terlebih dahulu. Itu bisa membuat kita menjadi lebih rileks. Selanjutnya, kita bisa mengatur posisi, baik itu posisi duduk ataupun posisi berdiri agar kita menjadi lebih nyaman. Selanjutnya, kita juga bisa mengontrol emosi atau meyakinkan diri sendiri bahwa kita pasti bisa. Jangan terlalu fokus pada kesalahan dan harus tampil terbaik, tetapi fokuslah pada apa yang akan kita sampaikan. Sedangkan persiapan sebelum kita berpublic speaking, yaitu sebaiknya kita mengenali audiens terlebih dahulu agar kita bisa menyesuaikan bahasa yang akan digunakan. Berlatih terus-menerus dengan melakukan latihan di depan cermin atau di depan sahabat yang kita merasa nyaman. Kita juga dapat mempersiapkan materi dengan baik dan tidak lupa mempersiapkan mental. Dan yang terpenting adalah percaya pada diri sendiri, itu adalah kunci agar kita dapat bisa berbicara dengan baik di depan banyak orang. Baiklah teman-teman, mungkin cukup sekian pembahasan pada kesempatan kali ini tentang cerita speech phobia dan cara mengatasinya. Saya harap teman-teman semua tidak bosan mendengarkan cerita saya, dan saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah mendengarkan cerita saya dari awal hingga akhir. Saya akhiri pembahasan kita dengan satu kata motivasi yang berbunyi, percaya dirilah dengan segala kelebihan dan kekuranganmu. Jangan biarkan opini orang lain menenggelamkan suara dari dalam dirimu. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.